Jangan lupa untuk kocok terlebih dahulu. Nah teman-teman, apakah semua obat cairan harus dikocok? Jawabannya tentu saja tidak. Karena obat cairan itu sendiri terdiri dari 3 sediaan. Yang pertama adalah larutan. Namanya saja larutan, sudah jelas bahan obat yang terdapat di dalam sediaan ini akan larut sempurna di dalam cairan pembawanya. Jadi ketika kita mendapatkan larutan, tidak perlu dikocok sebelum digunakan. Yang kedua ada suspensi. Suspensi ini merupakan suatu sediaan cair yang mana bahan obat atau bahan aktifnya tidak dapat larut di dalam cairan pembawanya, sehingga membutuhkan bahan tambahan lain seperti surfaktan untuk membantu bahan aktif terdispersi di dalam cairan pembawa. Nah, kalau kita mendapatkan obat ini, kita wajib untuk mengocoknya terlebih dahulu. Karena suspensi ini ketika didiamkan, zat aktif atau bahan aktif yang tidak larut tadi akan mengendap perlahan ke bagian bawah. Sehingga ketika kita akan minum obat, harus dikocok terlebih dahulu agar bahan aktif atau zat aktif obat ini dapat terdispersi kembali ke dalam cairan pembawanya. Yang ketiga ada emulsi. Emulsi ini lebih unik daripada yang lainnya, karena emulsi ini merupakan sediaan cair yang mana bahan aktifnya itu dalam bentuk minyak yang kemudian didispersikan ke dalam cairan pembawa lain yaitu air. Jadi emulsi ini ada 2 fase, ada fase minyak dan fase air. Ketika kita mendapatkan obat ini, kita wajib mengocoknya terlebih dahulu sebelum menggunakannya atau sebelum meminumnya, agar fase minyak dan fase air tadi kembali bersatu. Saya akan memberikan contoh sediaan cairan yang biasanya sering digunakan sehari-hari oleh para ibu-ibu. Jadi para ibu-ibu atau emak-emak gak bakal asing dengan obat-obatan ini. Yang pertama, larutan. Contohnya adalah sediaan paracetamol. Paracetamol ini biasanya digunakan untuk membantu menurunkan demam pada anak. Saya akan memperlihatkan bentuk larutan obat. Kurang lebih larutan obat seperti ini. Jadi memang di dalamnya tidak ada terdapat lagi partikel padat karena zat aktif terlarut sempurna di dalam cairan pelarutnya. Nah, paracetamol ini rata-rata diformulasi dalam bentuk larutan. Jadi ketika kita mendapatkan obat yang isinya paracetamol, kita tidak perlu mengocoknya terlebih dahulu. Yang kedua adalah sediaan suspensi. Sediaan suspensi ini yang sering kita dapatkan sehari-hari biasanya adalah obat mah. Ini contoh suspensi. Berwarna putih karena di dalamnya ada bahan surfaktan yang membantu zat aktif untuk terdispersi ke dalam cairan pembawanya. Biasanya ya untuk obat-obat suspensi itu akan mencantumkan kocok dahulu pada kemasan botolnya. Yang ketiga yaitu emulsi. Emulsi ini biasanya ada pada sediaan vitamin anak. Pernah dengar vitamin yang mengandung minyak ikan seperti Scott Emulsion, Curcuma Plus, dan merek-merek lainnya lagi? Ini sediaan emulsi. Ini emulsi dari minyak ikan dalam sediaan Curcuma Plus. Seperti ini warnanya. Dia agak lebih buram karena memang emulsi ini merupakan 2 fase yang berbeda, yaitu air dan minyak. Sama seperti suspensi, biasanya sediaan emulsi mencantumkan tulisan kocok dahulu pada kemasan. Biasanya dalam sendok obat itu akan jelas volume takarannya. Ada 5 mili, 2,5 mili, bahkan ada 1,25 mili. Begitu juga untuk yang kemasan seperti ini.
takaran seperti ini juga jelas, ada setengah sendok teh, 1 sendok teh, setengah sendok makan, bahkan 1 sendok makan. Jadi, hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan obat dalam bentuk cair adalah: pertama, pastikan dulu bentuk sediaannya, apakah larutan, suspensi, atau emulsi. Yang kedua, perhatikan sendok takar atau aturan pakainya. Ketika minum obat, kita harus menggunakan takaran yang sesuai. Mengapa? Karena obat sudah dirancang sedemikian rupa dengan dosis pemakaian untuk memberikan efek terapi yang diinginkan. Bayangkan ketika anak kita demam dan harusnya dia memperoleh obat sebanyak 1 sendok teh takaran obat atau 5 mili, tetapi karena di rumah kita menggunakan sendok teh biasa yang ternyata volumenya itu tidak sampai 5 mili. Maka demam anak ini sudah dipastikan tidak akan turun karena obat yang diminum tidak sampai efek terapi. Nah, ini poin kedua yang seringkali salah kaprah di kalangan masyarakat. Kita tahu kan bahwa sendok takar obat itu biasanya disebut sendok teh, sendok makan, dan drop atau tetes. Sendok teh dalam takaran obat dianalogkan dengan takaran 5 mili. Sedangkan sendok makan dalam takaran obat adalah 15 mili. Di sini kita juga akan membuktikan bahwa ternyata sendok makan yang di rumah itu volumenya berbeda jauh dengan sendok makan takaran obat. Nah, berikut sendok makan, dan ini adalah sendok takaran obat. Saya akan menuang obat di sendok makan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat kira-kira 1 sendok makan rumahan ini berapa mili sendok takar obat. Benar kan teman-teman? Ternyata tidak sama antara sendok takar obat dengan sendok takar rumahan. Itu tadi informasi dari saya tentang sediaan cairan obat dan sendok takar sediaan cairan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video yang lainnya.